Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Azaira Adnan dengan NIM 230590304052. Saya merupakan mahasiswa Universitas Teguh Umar dengan jurusan Teknologi Informasi dari Fakultas Teknik. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rifansyah Sohendra Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pameran Virtual 3D Karya Mahasiswa berbasis web menggunakan Blender pada Universitas Teguh Umar. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu ada pendahuluan atau latar belakangnya. Nah, di sini perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berbagi ide, termasuk dalam konteks pendidikan tinggi. Di Universitas Teguh Umar sendiri, mahasiswa program studi teknologi informasi menghasilkan berbagai karya digital berkualitas, seperti desain, animasi, model 3D, dan proyek multimedia lainnya. Namun, sistem pameran konvensional menghadapi kendala seperti keterbatasan ruang fisik, waktu pelaksanaan yang singkat, jumlah pengunjung terbatas, dan bahkan aksesibilitas publik yang kurang optimal. Karena itu, pameran virtual 3D menawarkan solusi yang lebih menjanjikan dengan memungkinkan karya diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet, hingga menghilangkan batasan geografis dan juga waktu. Jadi dapat disimpulkan, pengembangan sistem informasi pameran virtual 3D berbasis web dengan menggunakan Blender ini untuk visualisasi karya menjadi sangat potensial untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekaligus menyediakan media digital yang dapat diakses oleh civitas, akademika, dan juga publik luas. Oke, kita lanjut ke dalam slide berikutnya. Ada tujuan. Jadi tujuan penelitian ini yang pertama itu ada merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pameran virtual karya mahasiswa berbasis web 3D di Universitas Teguh Umar. Kemudian juga nomor 2, mengintegrasikan teknologi Blender untuk visualisasi objek atau karya dalam bentuk 3D yang dapat diakses melalui browser. Yang ketiga, menyediakan platform digital yang interaktif dan mudah diakses untuk memamerkan hasil karya mahasiswa secara online dan juga berkelanjutan. Nah, untuk yang nomor 4 atau yang terakhir, menyediakan media digital yang dapat diakses oleh civitas akademika maupun publik luas untuk apresiasi dan dokumentasi karya mahasiswa. Jadi ini untuk publik seperti masyarakat luas dapat juga melihat karya-karya dari mahasiswa Universitas Teguh Umar. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu ada manfaat penelitian, di mana pada poin pertama itu membantu Universitas Teguh Umar dalam mendigitalisasi proses pameran karya mahasiswa, sehingga hasil karya dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat luas secara daring tanpa batasan waktu dan juga tempat. Pada poin kedua, mahasiswa mendapatkan sarana publikasi karya yang efisien, di mana mereka dapat memperkenalkan potensi dan keahlian mereka kepada khalayak umum, industri, dan calon employer. Nah, platform ini juga dapat berfungsi sebagai portofolio digital yang dapat diakses kapan saja. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Ada landasan teori dari penelitian ini. Yang pertama itu ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan integrasi dari sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan prosedur operasional yang bekerja secara sinergis untuk menjalankan 4 fungsi fundamental. Yang pertama itu seperti pengumpulan data, pengolahan data menjadi informasi, penyimpanan dalam repositori digital, serta distribusi informasi kepada pihak yang membutuhkan guna mendukung proses pengambilan keputusan dan pengendalian aktivitas organisasi. Selanjutnya itu pada paragraf kedua, pameran virtual 3D. Nah, pameran virtual 3D adalah representasi digital dari konsep pameran konvensional yang dapat diakses melalui jaringan internet tanpa dibatasi oleh ruang geografis dan waktu. Teknologi 3D menciptakan pengalaman imersif di mana pengunjung dapat melakukan navigasi dalam ruang pameran dengan perspektif first person, mengamati karya dari berbagai sudut pandang, dan juga dapat merasakan dimensi spesial yang lebih mendalam. Kemudian, Blender. Aplikasi Blender sendiri merupakan software open source yang menyediakan solusi komprehensif untuk pembuatan konten 3D, mencakup modeling, texturing, lighting, rigging, animation, hingga rendering. Keunggulan utamanya adalah gratis atau free and open source, memiliki kemampuan setara bahkan melampaui software komersial yang berbayar.
dan dapat mengekspor ke format yang kompatibel dengan platform web seperti GLTF atau GL Transmission Format untuk rendering real-time di browser. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada flowchart dari metode penelitian yang saya teliti ini, yang saya ajukan. Yang pertama itu di tahap pertama ada analisis kebutuhan, yang mana kegiatannya seperti studi literatur, observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, analisis data, dan identifikasi kebutuhan. Kemudian akan menghasilkan dokumen SRF-nya, yaitu Software Requirement Specification-nya. Nah, jika tahap 1 ini selesai, kita akan masuk ke tahap 2, yaitu tahap desain sistem, di mana di situ ada kegiatannya perencanaan arsitektur sistem, pembuatan use case diagram, pembuatan flowchart, perencanaan database atau ERD, pembuatan DFD atau data flow diagram, desain user interface-nya, kemudian perancangan model 3D galerinya, sehingga menghasilkan dokumen desain sistem lengkap. Nah, jika tahap 2 ini selesai, kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu implementasi. Nah, di tahap 3 ini terdapat kegiatan seperti setup development environment, kemudian ada implementasi database-nya, kemudian pengembangan back-end, pengembangan front-end, integrasi model 3D, dan juga integrasi front-end dan back-end-nya kita satukan. Nah, jika tahap 3 ini selesai, tahap implementasi ini selesai, kita akan masuk ke tahap keempat, yaitu testing dan pengujian, di mana di tahap 4 ini akan ada pengujian fungsional sistem, pengujian logika internal sistemnya, performance testingnya, pengujian performanya ya, kemudian ada usability testingnya. Nah, jika pengujian ini selesai, pengujian di tahap 4 ini selesai testingnya, kita akan masuk ke tahap kelima, di mana di tahap kelima itu sendiri ada maintenance dan dokumentasi. Itu tahap 5 ya, di mana di situ ada penyempurnaan sistem, pembuatan dokumentasi, penyusunan laporan penelitian, persiapan presentasinya, kemudian menghasilkan sistem fungsional, dokumentasi lengkap, dan laporan penelitian. Jadi itu hasil dari tahap kelima. Di mana jika itu semua selesai, valid ya, maka kita akan melakukan kegiatan serah terima sistem kepada pihak yang bersangkutan atau berkaitan. Kemudian selesailah dari alur metode penelitian ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, itu ada use case diagram, di mana use case diagram pada sistem informasi pameran virtual 3D ini melibatkan 3 aktor utama, yaitu admin, mahasiswa, dan juga pengunjung publik dengan peran-peran yang berbeda. Di sini ditampilkan bagaimana setiap pengguna, 3 pengguna ini berinteraksi dengan sistem apa saja yang mereka lakukan. Kita bisa melihat di diagram ini seperti kalau mahasiswa, admin itu bisa login, dan mahasiswa itu bisa upload karya, edit karya, dan sebagainya. Kalau admin itu bisa kelola data mahasiswa, kelola karya, dan sebagainya. Nah, kalau di pengunjungnya itu mereka bisa akses lengkap landing page-nya, kemudian dia bisa eksplorasi galeri 3D, lihat detail karya, cek karya, dan juga mereka bisa memfilter karya. Slide berikutnya itu ada ERD, di mana ERD ini terdapat 5 entitas, yaitu ada user, mahasiswa, karya, admin, dan juga kategori, di mana setiap entitas ini saling berhubungan sesuai dengan judulnya ERD atau Entity Relationship Diagram. Metodologi penelitian dari DFD-nya, DFD konteks ya, gambaran umumnya dari sistem perancangan sistem informasi pameran virtual 3D karya mahasiswa berbasis web menggunakan Blender pada Universitas Tengku Umar. Nah, jadi ini merupakan gambaran umum dari sistemnya ini, bagaimana data-data dalam sistem ini mengalir, alur dari data ya. Kita bisa melihat contohnya seperti si admin itu dia bisa melakukan login ya, kemudian data login seperti username, password. Kalau mahasiswa itu dia bisa melakukan registrasi dulu dengan NIM, nama, email, prodi, angkatan, password, kemudian pas loginnya dia bisa menggunakan NIM, email, password. Jadi di DFD ini dia menampilkan bagaimana data itu dialirkan ya, alur datanya. Dilanjutkan dengan slide berikutnya, itu ada user interface, desain interface-nya. Di sini saya membuat beberapa mockup UI dari sistem yang saya buat. Yang seperti pertama itu ada dashboard dari sistem ini, di mana pengunjung dapat ke sistem ini dashboard utamanya. Nah, kemudian ada dashboard untuk mahasiswanya, di mana di dashboard mahasiswanya itu kita bisa melihat total karya saya, karya approve-nya berapa, karya pending, total view-nya untuk karya yang dia buat. Nah, dan sebagainya ya. Kemudian ini juga ada dashboard untuk upload karyanya, mahasiswa upload karya. Kemudian ini untuk adminnya, admin itu dapat melihat karya pending dari mahasiswa ada berapa saja, dan
sebagainya, total karyanya, kemudian distribusi karya per kategori ada berapa banyak, kemudian ini ada karya peer review jadi bisa ditampilkan di satu dashboard ini langsung UI-nya ya. Oke, kita masuk ke jadwal penelitian sekarang. Di mana saya menjadwalkan pada bulan 1 sampai 2 itu persiapan analisisnya. Kemudian bulan 3 sampai 4 itu perancangannya. Kemudian bulan 5 itu implementasinya. Bulan ke-6 itu testing dan finalisasinya. Nah, begitu saja adalah gambaran singkat dari jadwal penelitian yang saya buat. Oke. Nah, sekian saja proposal atau pemaparan proposal yang saya jelaskan tadi. Sekian, terima kasih. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.